Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Ketika kita masih kanak-kanak, konsep akan kematian seakan-akan jauh dari kehidupan kita. Masa kanak-kanak kita habiskan untuk merayakan kehidupan, untuk berkembang dan mencapai potensi maksimal kita masing-masing. Keadaan mulai berubah ketika kita beranjak dewasa dan kemudian menua. Tak dihadapkan pada kenyataan kehilangan satu persatu orang-orang yang ada di sekeliling kita. Akan ada masanya bahwa mereka yang kita cintai meninggalkan kita, mencapai babak baru dalam kehidupan mereka. Kita kemudian bertanya-tanya, apakah suatu saat nanti kita akan kembali berjumpa, kembali bercanda tawa dan saling bercerita? Atau kita malah bertanya, apakah kehidupan setelah kematian itu benar-benar ada? Yohanes 3 ayat 16 menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saudariku terkasih, kekekalan hidup tidak bisa kita dapatkan di dunia fana yang kita huni saat ini. Allah menjamin hidup kekal di dalam lingkup kasih-Nya yang luas tak terbatas. Begitu besarnya sampai Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita semua, umat yang percaya kepadanya. Saat ini, ayat-ayat kasih akan memberikan 10 alasan untuk percaya bahwa kehidupan setelah kematian benar-benar ada. Bagian yang pertama. Publikasi ini terbagi dalam 3 bagian yang akan ayat-ayat kasih sajikan kepada saudara dan saudari semua setiap minggunya. Siapkan dirimu, saudara dan saudariku, atur napasmu, dan biarkan kasih Allah dalam perlindungan dan rahmat-Nya menyelimutimu saat ini. 10 alasan untuk percaya bahwa kehidupan setelah kematian benar-benar ada. Alasan pertama, adanya ketidakadilan yang terjadi di dalam kehidupan fana. Setiap manusia pasti akan sulit mempercayai bahwa hidup ini indah dan bermakna apabila kita tahu bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian, yang pada akhirnya akan menjadi timbal balik terhadap setiap ketimpangan serta ketidakadilan yang terjadi di dunia yang fana ini. Kita melihat beberapa orang yang seakan-akan ditakdirkan untuk hidup bahagia, sama sekali bebas dari kesulitan finansial, mempunyai rupa yang rupawan, otak yang cemerlang, mendapatkan pendamping hidup yang seakan-akan sempurna, dan kehidupannya selalu dipenuhi dengan kebahagiaan. Apabila kita benar-benar yakin bahwa kebahagiaan tidak dikaruniakan secara merata, dan beberapa orang memang dilahirkan hanya untuk menderita, maka akan banyak sekali orang di dunia ini yang akan mengutuki, membenci hari ketika mereka dilahirkan, seperti yang dilakukan Ayub dalam Ayub 3 ayat 1-3. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan, seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Apabila memang manusia dilahirkan untuk mengalami penderitaan saja, tanpa ada kemungkinan dan janji akan kehidupan yang lebih baik setelah kehidupan yang fana ini berlalu, kita bisa setuju dengan pernyataan Raja Salomo yang dalam salah satu titik terendah dalam hidupnya berkata,
Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Dan lihatlah, air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu, kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah 4 ayat 1-6. Alasan kedua, keindahan dan keseimbangan. Ada banyak hal di dalam hidup kita yang seakan-akan tidak sesuai dengan permasalahan pribadi dan kesulitan hidup yang kita alami. Kebutuhan tidak selalu terjawab, dan seringkali kita berakhir dalam kenyataan yang menunjukkan bahwa hasil yang kita harapkan mengkhianati setiap usaha dan kerja keras yang kita lakukan. Tetapi untuk semua hal yang menyakitkan dan tidak adil, ada keindahan dan keseimbangan. Untuk setiap penderitaan, rasa was-was dan situasi menakutkan yang penuh kekhawatiran yang pernah terjadi, ada waktunya ketika hidup kita tenang tanpa gangguan. Ketika tubuh kita mulai menua dan tulang belulang kita menghambat setiap gerak kita. Ada anak-anak kecil yang lahir, kemudian tumbuh besar, berlarian dan bermain di dalam kebahagiaan. Setiap kali matahari terbenam dan alam semesta mulai hening, Allah memberikan waktu bumi dan seisinya untuk beristirahat, beregenerasi dalam siklus kehidupan yang sudah ditetapkan. Malam yang dingin, serta musim-musim yang sulit memberikan kita harapan bahwa setiap kesulitan yang kita alami pun suatu saat akan berlalu. Apabila tidak ada kehidupan setelah kematian, siklus alam semesta tidaklah berjalan dengan sempurna. Alasan ketiga, adanya berbagai macam kesaksian dari mereka yang mengalami kebangkitan setelah kematian. Bukti klinis tentang kehidupan setelah kematian bersifat sangat subjektif dan masih diperdebatkan bahkan sampai saat ini. Seringkali pengalaman menuju kematian digambarkan sebagai adanya sinar yang sangat terang, terowongan yang panjang, ataupun tuntunan yang diberikan oleh malaikat. Kesaksian-kesaksian itu seringkali tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Kita seringkali bingung bagaimana harus bersikap terhadap mereka yang mengalami kejadian langka tersebut, yang menceritakan tentang surga maupun neraka. Yang kita tahu sampai sekarang hanyalah ada banyak sekali pengalaman-pengalaman seperti itu yang bisa menjadi sebuah catatan tebal dalam koleksi bacaan siapapun yang menginginkannya. Tapi satu hal yang bisa kita simpulkan dari setiap pengalaman tersebut adalah kematian bukanlah sebuah akhir, tapi adalah sebuah awal dari perjalanan hidup jiwa kita selanjutnya. Demikianlah publikasi singkat, bagian pertama dari 3 bagian, 10 alasan untuk percaya bahwa kehidupan setelah kematian benar-benar ada. Yesus Kristus, Allah kita adalah kasih. Kasih-Nya besertamu selalu, tak lekang oleh waktu. Amin.